Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa bersama-sama dengan teman-teman semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, dan ketinggian kepada Anda semua, sehingga Anda semua makin dekat, makin dicintai Allah, dan makin ajaib hidupnya, insya Allah. Perkenalkan, saya Nasrullah. Insya Allah mudah-mudahan dalam beberapa menit ke depan kita akan diskusi tentang sebuah konsep yang alhamdulillah konsep ini diterima oleh banyak orang, dan seperti tadi yang disampaikan mendapatkan status sebagai mega bestseller di Indonesia, ya. Kita menyampaikan materi ini di banyak tempat ya sebelum pandemi, ya, di Pati, di Makassar, di Malaysia. Saya Malaysia bolak-balik ke sana, ya. Alhamdulillah ilmu ini juga diterima dengan baik di sana, di Padang, Surabaya, Semarang, Jakarta, Sukabumi, Bandung. Yang paling besar tuh kita adakan di 16 November tahun 2019, ya. Jadi seperti ini suasananya, ada 3.500 orang. Kemudian di Malaysia, kemudian ini adalah buku-buku yang kita terbitkan, ya, dari rangkaian buku Magnet Rezeki. Ini buku yang pertama, yaitu Rahasia Magnet Rezeki. Kemudian buku Magnet Rezeki saya tulis bersama dengan sahabat saya Ipo Santosa. Kemudian buku yang kedua adalah Rahasia Magnet Rezeki yang menjadi mega bestseller. Kemudian Kajian Magnet Rezeki didalami lagi. Buku-buku ini alhamdulillah telah melahirkan banyak sekali keajaiban-keajaiban. Contohnya ini, ya, dari Pak Ahmad dari Jakarta. Ajaib, setelah jalankan materi Magnet Rezeki, hutang atau amanah perusahaan 5,5 miliar langsung lunas, kata Pak Ahmad dari Jakarta. Jadi Pak Ahmad ini punya amanah, ya, perusahaannya itu 13 miliar. Kemudian mencoba untuk mengurangi pinjamannya itu dengan menjual aset, tapi dijual nggak laku-laku gitu, ya. Sampai kemudian akhirnya dia dengarkan ilmu Magnet Rezeki, dalam waktu singkat gitu kan, tiba-tiba ada yang telepon dia gitu kan, Pak, jual aset ya, boleh nggak dilihat langsung laku gitu kan, padahal sudah bertahun-tahun nggak laku, ya. Kemudian akhirnya dia sampaikan ke saya, Pak Nas, Masya Allah ilmunya, saya akhirnya alhamdulillah bisa menyelesaikan amanah saya sebesar 5,5 miliar. Kemudian ini Bu Siti dari Balikpapan, setelah saya jalankan satu jurusnya, 7 hari ba'da lebaran suami saya dapat proyek senilai 1,5 miliar gitu, ya. Katanya amazing gitu, ya. Dia dapatkan proyek yang bagus, ya, setelah dia mempelajari ilmu Magnet Rezeki. Ada lagi Mbak Eri dari Surabaya, luar biasa, setelah mengenal Magnet Rezeki hidup jadi enteng dan tiba-tiba saya dilamar. Nah, ya, jadi ini magnet jodoh, ya. Jadi awalnya, ya, Mbak Eri ini sudah kenalan dengan beberapa lelaki, sampai ada yang sudah hampir ke pelaminan gitu, ya, tapi nggak jadi-jadi gitu, ya. Sampai satu saat dia dengarkan ilmu Magnet Rezeki, malah dilamar 3 lelaki gitu, ya. Akhirnya dia bilang, Pak Nas, gimana nih, saya dikejar 3 lelaki gitu, ya. Saya pilih 1, saya bilang gitu, ya. Kemudian ada Pak Awan dari Sukabumi, ya, saya benar-benar dihujani rezeki setelah mengenal Magnet Rezeki. Sekarang alhamdulillah dikasih hadiah umroh gratis katanya, ya. Nah, yang umroh gratis, haji gratis itu banyak, ya, di Magnet Rezeki. Ada juga ini keliling dunia. Sudah 8 kali saya ikuti Magnet Rezeki, nggak pernah bosan, hidup saya penuh keajaiban setelah mengikutinya. Omset ratusan juta dan bisa keliling dunia, ya. Saya tanya, emang kemana aja? Ya, pergi umroh gratis, ke Dubai gratis, ke Singapura gratis, ke Thailand gratis, kemudian ke Australia katanya, ya, secara gratis dari setelah dia mempelajari ilmu Magnet Rezeki. Ada juga yang dapatkan mobil CR-V gratis hanya dalam waktu 1 bulan, mobil Velfire hanya dalam waktu 4 bulan, ya. Dia beli mobil Fortuner hanya dengan modal 1,5 juta rupiah, dan hal-hal yang seperti itu, kanker sembuh dan seterusnya, ya. Nah, itu kira-kira itu adalah dampak-dampak orang-orang yang setelah mempelajari ilmu Magnet Rezeki. Nah, saya pribadi, ya, ada beberapa keajaiban-keajaiban yang mampir dalam kehidupan saya begitu, ya. Jadi salah satunya ini salah satu keajaiban yang paling besar, yaitu bertemu dengan idola saya, ya. Jadi saya punya idola saya namanya Pak B.J. Habibie almarhum. Sebelum beliau meninggal dunia, saya bilang, ya Allah, pengen banget gitu, ya, saya nitipkan buku ini ke beliau gitu, ya. Mudah-mudahan dengan saya menitipkan buku ini ke beliau ada berkahnya gitu. Masya Allah gitu, ya. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh moderator Mas Naufal gitu, ya. Ketika kita berpikir sesuatu, maka tiba-tiba terwujud. Nah, itu yang dipelajari dalam ilmu Magnet Rezeki, ya. Kemudian juga saya pengen sekali ilmu saya diterima di luar gitu, kan. Akhirnya buku saya diterima oleh
waktu itu Menteri Agama ya, pada saat itu masih menjadi mufti di Malaysia. Kemudian buku saya ditandatangani oleh Tun Mahathir Mohamad ya, di tanggal yang cantik ya, tanggal 20 bulan 2 2020. Nah ini yang tadi ya, ada juga ini ya, saat mengikuti camp ya, mengikuti ilmu magnet rezeki, dia bertanya, apa mungkin saya bisa berangkat haji dalam setahun? Sepertinya mustahil. Tapi di camp atau di pembelajaran ilmu magnet rezeki, dia dapatkan keyakinan yang penuh. Alhamdulillah dia berangkat hanya 1 tahun pergi haji bersama dengan suaminya. Padahal kayaknya nggak mungkin gitu ya. Di Surabaya itu kalau mau berangkat haji itu 25 tahun. Tapi dia berpikir pengen banget berangkat 1 tahun gitu. Kayaknya kok nggak mungkin. Nah, di dalam ilmu magnet rezeki kita harus bongkar kemustahilan itu. Apa yang mustahil bagi Anda? Pergi haji 1 tahun itu mustahil. Bongkar gitu ya. Tanyakan kepada Allah, apakah bagi Allah ini mustahil? Tidak ya. Maka akses ya keajaiban Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, maka akhirnya dia bisa berangkat ya. Ada lagi ya, Bunda Rizka dari Palu, saya bersama suami dan anak selamat dari tsunami ya. Jadi ini nggak main-main gitu ya, dia luar biasa gitu ya, ketika berada di pinggir pantai ya, tiba-tiba ada gulungan ombak gitu ya, tsunami, dia ombang-ambing selama 6 kali gitu ya, naik ke bukit, keserap ke ke laut gitu ya, naik turun sampai 6 kali. Sampai kemudian akhirnya dia bilang, saya udah nggak mungkin selamat gitu. Tapi pada saat itu dia ingat ilmu magnet rezeki, salah satunya zikir Al-Malikul Haqqul Mubin yang dia zikirkan di dalam masa dia terguling-guling di dalam ombak tsunami itu ya. Kemudian akhirnya ya dia selamat, dan ternyata gitu ya, dia dengar sebuah suara mama gitu ya, ternyata di sampingnya adalah anaknya yang ikut tergulung ombak gitu ya, tapi malah selamat ya, bertiga, suami, anak, dan Mbak Rizka sendiri ya. Itu luar biasa. Di luar logika ya. Jadi makanya ilmu magnet rezeki adalah sesuatu yang mempelajari hal-hal yang di luar logik ya. Kita udah belajar lah banyak hal tentang yang logik gitu ya. Tapi di dalam ilmu magnet rezeki kita belajar sesuatu yang beyond logic. Ya, apa sih yang ada di luar logika itu ya. Kemudian ada lagi ya, ini suami saya kanker hidung stadium 4. Alhamdulillah setelah mengikuti magnet rezeki dinyatakan dokter bersih, sembuh tanpa harus operasi. Kemudian ini Mbak Ika dari Tangerang, berkali-kali saya ikuti materi magnet rezeki nggak paham-paham gitu ya. Tapi saya tidak menyerah. Alhamdulillah 1 bulan setelah pulang dari mega seminar ya, waktu itu kita buat mega seminar dihadiri 700 orang di Sukabumi, saya dapat hadiah mobil CR-V gratis katanya. Nah ini mobilnya, ini gratis, nggak beli Bapak Ibu, dia dapatkan hanya dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu pastinya mau kan seperti Mbak Ika ini. Jadi Bapak Ibu ya, jadi Mbak Ika ini suaminya adalah seorang driver Bapak Ibu ya, driver seorang bos gitu ya yang dari Taiwan. Kemudian pada suatu saat ngobrol gitu kan, si bosnya ini sama si karyawan itu gitu ya, kemudian nanya, kamu naik mobil apa itu bos gitu, istri kamu naik apa gitu ya. Ya dia kadang-kadang naik motor, kalau hujan gimana tuh, ya hujanan bos gitu ya. Ya udah deh, mobilnya bawa aja pulang gitu ya, mobil ini yang dibawa pulang gitu ya. Padahal memang dalam ketika dia ikuti materi magnet rezeki, dia pengen banget punya mobil HRV, malah yang terwujud di atasnya ya, si RV. Kemudian ini ada Ustazah Heti dari Sukabumi. Nah, kemudian ini saya sampaikan dalam YouTube saya ya. Jadi nanti silakan kalau seandainya ada yang ingin mempelajari ya, itu bisa di YouTube saya ya. Ini testimonial dari orang Malaysia ya. Dapatkan 250 juta gratis dengan ilmu magnet rezeki, dapat mobil Velfire seharga 2 miliar setelah menyangkut ilmu magnet rezeki ya. Nah, ini kira-kira judul-judulnya. Nah, sekarang yuk sama-sama kita pelajari gitu kan, ilmu yang bagi saya ya, saya nggak ngerti bagi teman-teman semua, bagi saya dahsyat banget. Kok bisa gitu ya, semua orang tuh bisa mendapatkan keajaiban seperti yang dia inginkan gitu ya. Kok bisa ya? Nah, sekarang coba tulis di komen, siapa nih yang mau tahu caranya gitu ya. Siapa nih yang mau tahu caranya? Coba tulis di komen gitu ya. Supaya saya nggak merasa sendirian di sini ya. Oh, saya mau tahu. Oke, ya. Saya Ustadz ya. Oke, Ashila, kemudian Hikmah, Habib, Desi Wulan, Tagsha, Yuniar, Nida Nurul, Reza, Masya Allah banyak sekali nih ya. Iyas, Andi
Freniwati ya, Corista, Raihan dan seterusnya. Terima kasih semuanya yang sudah komen. Maka Bapak Ibu ya, teman-teman semua ya, aduh saya nyebutnya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya, udah ketuaan banget saya ini. Anak saya yang pertama kuliah juga di UI, sekarang semester 3 ya. Nah, so teman-teman semua, yuk sama-sama kita pelajari ilmu magnet rezeki ya. Nah, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jadi ada tiga hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Sebenarnya ilmu magnet rezeki itu ada 101 jurus. Ini di belakang saya ada beberapa jurusnya nih ya, seperti misalnya perisai rezeki ya. Ini ada ilmu perisai rezeki. Kemudian sebelah sini ada yang namanya ilmu disiplin kata ya. Kemudian belakang saya ini ada yang namanya ilmu Quranic immunity ya. Nah, ini adalah beberapa ilmu-ilmu yang kita sampaikan di dalam magnet rezeki ya. Dalilah, saya tidak percaya, tapi dengan adanya bukti-bukti foto itu saya pengen tahu. Yes, ya. Awalnya saya juga nggak percaya ya. Kok bisa gitu ya, semuanya mendapatkan keajaiban. Nah, yuk sama-sama kita pelajari 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kembali meyakini Islam itu kaya. Islam itu mesti berjaya dengan syarat mengikuti aturan Allah. Nah, sepakat nggak teman-teman dengan kalimat ini? Kembali meyakini Islam itu kaya. Ya, jadi Islam itu sebenarnya adalah sebuah agama yang luar biasa sekali, teman-teman. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa adallahu alladzina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah telah berjanji, ya, janji Allah, janji yang pasti. Siapa yang paling menepati janji kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Dia akan memberikan kalian berkuasa, ya, semuanya. La yastakhlifannahum fil ard, ya. Ini pemilihan bahasanya juga akan diberikan kekayaan, kejayaan, kemuliaan, gitu kan, penguasaan terhadap kalian fil ard, di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian diberikan kekuasaan itu. Jadi kalau sekarang ini umat Islam nggak berjaya, nah itu kan ada something sebenarnya. Nah, Islam itu mesti berjaya, ya, kembali dengan syarat mengikuti aturan Allah, ya. Nah, ini data-data ekonomi umat yang saya ini pas banget nih ya, CS Economy Club. Nah, kita harus merujuk nih kepada data-data ini saya dapatkan dalam buku fikih ekonomi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kekayaan Umar bin Khattab itu mewariskan 70.000 ladang pertanian, ya. Yang di buku itu disebutkan satu ladang pertanian itu sekitar 160 juta rupiah kalau saya rupiahkan, gitu ya. Jadi sekitar 11,2 triliun dan omset nilai asetnya, ya. Kemudian cash flow-nya, ya, cash flow per bulan dari properti itu adalah 233 miliar per bulan. Beda tipis sama penghasilan di Malang, 2.330.000. Nah, kan beda nolnya doang, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini angkanya gede banget loh, ya. 233 miliar per bulan. Dan ini data yang ya diungkapkan dalam tesis doktoral, ya, di Universitas Ummul Qura Mekah, ya, dengan predikat summa cum laude. Jadi datanya sangat akurat Bapak Ibu, ya, teman-teman semuanya. Penghasilannya 233 miliar per bulan. Bukan hanya Umar yang kaya, tapi Utsman bin Affan, simpanan uang, ya, kemudian mewariskan properti, beberapa sumur, dan rekening tertua di dunia yang masih mengalir, ya. Sampai sekarang orangnya wafat, ya, rekeningnya masih mengalir. Ya, beda tipis sama kita, ya, orangnya masih ada, rekeningnya sudah wafat, ya. Kemudian ada Zubair bin Awam, ya, 50.000 dinar, 1.000 ekor kuda perang, 1.000 orang budak. Kekayaan Amr bin As 300.000 dinar, kekayaan Abdurrahman bin Auf melebihi seluruh kekayaan sahabat. Teman-teman semua, ketika kita baca data-data seperti ini, kemudian kita bandingkan dengan diri kita, ya, kita bandingkan dengan Indonesia yang gajinya gitu ya, itu udah kayaknya UMR itu udah kayak, ya, upah, ya kan, upah minimum regional gitu ya. Dan ada sekitar 40% rakyat Indonesia yang berada di garis kemiskinan dan di bawah garis kemiskinan itu. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Apa yang salah, kan gitu ya? Apa yang tidak tepat? Padahal ada janji Allah ini yang tadi saya sudah sebutkan dalam apa yang tadi saya sampaikan, ya, wadallahu alladzina amanu. Dan kemudian ada juga akad waris dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 105, ya.
Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bahwasanya bumi ini dipusakai, diwarisi kepada hamba-hambaku yang soleh. Nah, pernyataan ini pasti benar adanya, pasti hak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak haknya di mananya, ya? Yang enggak tepatnya di mana? Ya, karena ini ya, berarti kitanya nggak soleh, ya. Nah, itu dulu kita sepakati, ya. Kita sepakati satu hal itu dulu, dan saya yakin kalau di CS Economic Club ini sudah sepakat dengan apa yang saya sampaikan ini, ya, bahwa umat Islam itu jaya, umat Islam itu kaya, umat Islam itu umat Islam itu luar biasa, gitu ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah, kok ada gap gitu antara kenyataan masa lalu, kenyataan dan sejarah masa lalu dengan kenyataan yang sekarang ini terjadi pada kehidupan kita. Nah, yuk kita pelajari yang kedua, ya, yang kedua. Nah, yang kedua ini yang seru, ya. Yang kedua, ada jalan keajaiban yang boleh dipelajari, yang bisa dipelajari. Mohon maaf ya, kemarin ini saya ngisi di Malaysia, saya belum ganti kalimatnya. Bisa dipelajari dan diamalkan oleh umat Islam untuk kembali kepada kejayaan itu. Ya, jadi kan selama ini kita mau mengikuti jalan kesuksesan, tapi rujukan-rujukan kita adalah rujukan-rujukan yang dari Barat, gitu ya. Robert T. Kiyosaki, Anthony Robbins, Roger Hamilton, gitu ya. Kemudian Donald Trump, buku-buku yang kaitannya dengan kesuksesan dari Barat, dan itu yang menyebar di kalangan masyarakat kita, ya. Nah, padahal ya, kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi pada diri umat Islam, ya, itu luar biasa, ya. Umat Islam tuh lebih kaya, lebih jaya, lebih dahsyat dibandingkan dengan apapun yang ada sekarang ini. Nah, saya ingin highlight dengan kata-kata keajaiban, ya, keajaiban, miracle. Tadi ada yang saya lihat tuh di komen dia, yes, this is miracle. Miracle. Kita pengen sebuah cara yang ajaib, gitu ya. Selain teman-teman semua pastinya belajar tentang ekonomi Islam, ya, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya. Apalagi ini kan kayaknya umum, ya. Silakan itu dipelajari, tapi ada jalan lain loh teman-teman semua. Ada jalan lain, ada jalan keajaiban yang bisa dipelajari oleh khususnya umat Islam, ya, karena saya diundang dalam rangka mempelajari ekonomi Islam, ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih sama teman-teman semuanya, ada nggak keajaiban, ya? Ada nggak keajaiban itu, ya? Karena jalan untuk memenuhi segala sesuatu itu ada dua caranya. Satu logik, yang kedua magic. Logik atau miracle. Ada. Oke, Andi, Alfia, Ashifa, Kapel, Haikal Syabandi bilang ada. Ada nggak keajaiban? Ya ada, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan dalam testimoni-testimoni tadi yang di awal, itu sengaja teman-teman semuanya mohon izin saya sampaikan di awal-awal itu supaya memudahkan saya untuk menyampaikan tentang miracle ini, ya. Jadi teman-teman semuanya, untuk mencapai sesuatu, ya, itu ada dua caranya. Satu, cara logika, hitung-hitungan. Yang kedua, cara miracle. Nah, kalau teman-teman mau milih cara yang mana, ya? Kalau dibolehkan milih gitu loh, ya. Cara logika misalnya begini, ya. Cara logika adalah mau punya mobil, ya. Katakanlah mobilnya harganya 300 juta, ya. Udah hitung-hitungan matematiknya 300 juta, DP berapa? DP 50 juta. Berarti kita punya amanah ke leasing 250 juta, ya kan? Terus kemudian kita bagi 10 tahun, pakai akad apa? Murabahah, mudorobah gitu kan? Apa musyarakah? Kemudian kita bagi, per bulan, tiap bulannya kita nyicil sekian. Baru lunas, ya, mobil selama sekitar 7 tahun, gitu ya. 2 tahunnya itu ngumpulin DP, 5 tahunnya ya untuk nyicil ke leasing, ya. Logik, masuk akal? Yes, masuk akal. Dan itu cara yang common. Dan saya yakin dipelajari di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unbrau. Tapi sekarang pertanyaannya, ada nggak cara lain? Kan gitu, ya. Ada nggak sih cara lain yang bisa lebih cepat? Ini 7 tahun loh teman-teman semua. 7 tahun itu lama loh sebenarnya, gitu ya. Nah, seperti tadi yang Mbak Ika tadi, itu dapatkan mobil secara gratis hanya dalam waktu 1 bulan. Gratis loh. Gratis, walaupun second, ya, tapi kan gratis, ya. Itu cara miracle. Nah, sekarang pertanyaannya, tolong tulis di komen. Kalau boleh milih, Anda mau cara yang mana? Ya, mau cara yang logika atau cara yang ajaib?
Kalau boleh milih nih, ya, Anda mau cara yang mana? Logika atau ajaib? Oh, pada mau yang miracle, ajaib, yang ajaib, yang ajaib. Oh, oke. Kalau boleh milih yang ajaib loh. Iya, ada yang pakai hehe ini ya, Haikal ya. Ajaib hehe ya. Mau cara yang miracle. Nah, maka teman-teman semuanya, keajaiban itu ada, tapi ada syaratnya bagi mereka yang percaya. Kalau nggak percaya memang nggak ada gitu ya. Wow, gimana caranya kita bisa dapetin 233 miliar per bulan seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Ya kalau nggak percaya yang emang nggak jadi gitu loh ya. Jadi emang kalau nggak percaya, jadi ilmu magnet rezeki adalah ilmu yang mempelajari tentang keajaiban ini. Ilmu yang memudahkan kita untuk mendapatkan miracle. Ya, sudah bukan logik lagi. Yang logik silahkan dipelajari bersama dengan dosen Anda gitu ya. Yang logik itu silahkan dipelajari dengan buku-buku textbooknya para pakar-pakar ekonomi dunia. Tapi ya, kalau mau yang miracle ya, belajar dengan pakar-pakar ekonomi akhirat gitu ya. Sekarang saya mau tanya, untuk apa kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran? Nabi Musa belah lautan, Nabi Ibrahim diceburin ke api-apinya yang jadi dingin, ya kan? Kemudian Nabi Daud gitu ya bisa bengkokin besi, Nabi Sulaiman bisa bicara dengan para hewan. Kemudian Nabi Isa alaihi salam ya itu ngambil tanah liat kemudian diterbangkan menjadi burung. Nah sekarang pertanyaannya ya Bapak Ibu semua, untuk apa kisah-kisah keajaiban itu diulang di dalam Al-Quran? Ya. Ajaib lagi, kisah ajaib lagi, kisah ajaib lagi, kisah ajaib lagi, kisah ajaib lagi gitu. Untuk apa sih sebenarnya? Nabi Muhammad SAW ya itu mengeluarkan susu dari jari jemarinya gitu ya. Ya. Bagaimana sebenarnya konsep rezeki ini? Apakah dia akan mengejar kita atau kita harus mengejar rezeki? Sebentar ya. Ya nanti saya jawab ya pertanyaannya Khadijah. Agar kita percaya dan yakin keajaiban dari Allah untuk dijadikan ibrah, agar manusia percaya ada keajaiban sebagai bukti kenabian. Oke, makasih. Ini bagus sekali jawaban-jawabannya. Agar manusia berpikir. Sekarang pertanyaan saya nih, dari semua jawaban Anda itu what next gitu loh. What next? Oke, setelah percaya what next? Setelah dijadikan ibrah what next? Setelah itu apa gitu loh. Agar manusia percaya, dapat keajaiban. Setelah itu percaya. Setelah percaya apa yang dilakukan? Ya. Setelah berpikir apa? Membuktikan bahwa Allah bisa melakukan di luar nalar manusia. Oke, setelah itu what next? Wah, ini ada yang jawab nih, Berliana Sukma. Diamalkan. Wow. Haikal eksekusi. Harus dipraktekkan. Coba tangannya begini dulu supaya seru sore ini supaya seru ya. Untuk apa kisah-kisah keajaiban dipraktekkan gitu ya? Untuk apa Allah ciptakan kisah-kisah keajaiban dipraktekkan? Coba tangannya semua ya. Tangannya semua dipraktekkan. Oke, makasih ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih sama ibu-ibu, mbak-mbak di sini. Buku resep masakan tuh untuk apa sebenarnya? Buku resep masakan, tahu kan? Buku resep masakan, ya. Misalnya ada dulu ya, saya nggak tahu kalau sekarang semuanya pakai Google ya. Kalau dulu kan ada bukunya gitu ya. Dulu tuh ada bukunya, buku resep masakan. Nah sekarang untuk apa buku resep masakan dibuat? Untuk apa buku masakan? Panduan memasak, untuk memandu memasak, untuk belajar tutorial memasak, untuk buat masakan. Untuk bacaan ngabuburit, nah itu dia ya. Untuk mempermudah masak agar bisa masak. Sebenarnya gini teman-teman semua, buku masakan, buku resep masakan itu diciptakan untuk dinyanyikan. Yes, benar ya, hanya untuk dinyanyikan. Begini caranya, bahan-bahan 1 sendok makan bawang merah, 1 siung bawang putih, garam secukupnya, ambil penggorengan, masukkan minyak goreng, tek. Jadi gitu ya. Untuk apa buku resep masakan dinyanyikan? Yes ya. Boleh ditulis di komen ya. Untuk apa buku resep masakan dinyanyikan? Yes, betul sekali. Dinyanyikan. Jadi bingung kan? Sebingung kita ngelihat resep ini. Ya, ini resep Bapak Ibu, teman-teman semuanya.
Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, selalu didapati makanan di sisinya. Zakaria heran dan bertanya, karena Maryam gak beli, gak belanja, gak masak, gak pesan GoFood. Gitu. Zakaria bertanya, Maryam, dari mana kamu dapat makanan nih? Maryam menjawab dengan santai, iya dari Allah lah, emang dari siapa lagi? Kalau Allah mau kasih rezeki, ini dia, ini ya, kata kuncinya di awal. Kata kuncinya di akhir. Tanpa perhitungan, bighairi hisab. Sekarang saya mau tanya nih teman-teman semua, untuk apa ayat sehebat ini dinyanyikan? Yes, kita cuma berhenti sampai situ. Oke, ya. Kita cuma berhenti sampai situ. Dinyanyikan bagus, makrojnya bagus, tajwidnya bagus ya. Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minni. Barang siapa yang tidak membagus-baguskan bacaan Al-Qur'an bukan bagian dari kami. Tapi jangan berhenti sampai situ dong. Seindah-indahnya nyanyian Anda, kalau resep masakan cuma dinyanyikan, ya lapar juga, bro. Lapar. Ya. Bahan-bahan, praktek dong, praktek masak. Nah ini juga sama. Sekarang pertanyaannya, untuk apa ayat ini diciptakan? Coba tangannya begini, dipraktekkan. Ya, saya mau lihat ini, saya lihat galeri dulu. Ya, untuk apa ayat ini ditulis kepada Allah untuk kita? 1, 2, 3. Dipraktek. makasih ya, seru ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya, ayat ini ya membuat kita harusnya berpikir ya, sama seperti Zakaria berpikir, kok Maryam bisa ajaib ya, pas datang ngelihat ya ada somai, besoknya datang empe-empe, besoknya datang lagi ada mie Jawa, besoknya datang lagi loh kok ini ya ada sate Madura ya, besoknya datang ya ada rawon gitu ya. Kamu tuh dapat dari mana ya Maryam? Kata Zakaria. Halo. Akhirnya apa kata Zakaria? Aku boleh dong masuk CS Economic Club dong, gitu. Ikut Zoom dong, gitu ya. Akhirnya Maryam ngajari, begini pamanku caranya, diajarin tuh. Hebatnya ini ya, pamannya Nabi, Zakaria Nabi, diajarin sama yang bukan Nabi. Maka saya ini Maryamnya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya Zakarianya. Nah, keren ya. Saya Maryamnya, yang diajari lebih hebat daripada yang ngajar. Ya, dan saya berharap semuanya ya, dari obrolan sederhana ini Anda menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang luar biasa nanti 20 tahun ke depan. Anda akan memimpin dengan keajaiban. Dahsyat. Jadi saya ini Maryamnya, teman-teman semua ini Zakarianya, lebih hebat daripada saya. Yang penting dipraktekkan seperti Zakaria di ayat berikutnya, mempraktekkan ilmunya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Akhirnya Zakaria mempraktekkan ilmunya. Ya Tuhanku, berilah aku anak secara ajaib. Jadi kalau Maryam bisa dapat makanan dengan ajaib, maka saya kayaknya bisa nih. Ya, saya kayaknya bisa dapat anak dengan cara ajaib. Ya, nah di sini akhirnya dijawab sama Allah, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra namanya Yahya. Akhirnya Zakaria berkata, ya, emang bisa. Nah ini kata-kata logika nih. Emang bisa, emang mampu, emang sanggup. Ya Tuhanku, emang bisa. Aku punya anak, padahal aku sudah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul. Coba di Unbrau ada kedokteran kan ya?
Belajar nggak tuh? Lelaki tua, istri mandul, punya anak. Ya, udah beyond universitas ini udah. Ini udah beyond, udah di luar itu. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, untuk apa ayat ini diceritakan kepada kita? Dipraktekkan, yes, praktek. Nah makanya teman-teman semua, ilmu magnet rezeki ya itu untuk mengembalikan keyakinan itu. Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Allah berbuat sekehendaknya. Ya terserah Allah. Kalau Allah izinkan keajaiban itu terjadi pada diri Anda, maka insya Allah akan terjadi. Nah, so teman-teman semua, ya, itu bagian kedua. Ya, bagian keduanya adalah Anda yakin gitu bahwa ada jalan keajaiban untuk Anda. Jadi jangan berhenti belajar di CS Economic Club ini pada yang logik. Ya. Jangan berhenti sampai situ, tapi belajar juga yang miracle. Karena ada orang-orang yang dapatkan miracle-miracle dari Allah Subhanahu wa taala dan pastikan itu Anda. Kan gitu, ya. Nah, jadi kalau dalam ilmu agama ya, ini disebut sebagai mukjizat, ya. Mukjizat itu untuk para nabi. Kalau kita nggak bakal dapat, ya. Kenapa? Karena nabi sudah ditutup. Lowongan untuk jadi nabi sudah ditutup. Tapi ada di bawahnya yaitu karomah, yaitu para wali, ulama. Para ulama-ulama Allah itu dapat karomah. Hanya dengan menjentikkan jari, ya tiba-tiba hujan turun, itu karomah. Nah, kan kita bukan ulama, ya. Nah, ada di bawahnya, namanya maunah. Sebagaimana tadi, Bu Rizka tadi, ya, selamat dari tsunami, tergulung-gulung di dalam ombak, gitu ya. Kalau kemudian selamat di luar logika, itu namanya maunah, ya. Itu namanya maunah. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan maunah itu? Oke, nah jadi kita udah belajar dua hal sekarang, ya. Pertama, yakin bahwa Islam itu agama yang dahsyat, luar biasa, sumbernya dahsyat, realitanya juga dahsyat, sejarahnya tercatat tinta emas, ya. Kemudian yang kedua, ada jalan untuk mempelajarinya, yaitu dengan jalan keajaiban, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan keajaiban itu? Oke. Nah, saya mau sampaikan pertanyaan dulu nih sebelum saya masuk ke yang ketiga, ya. Siapa di sini yang mau banyak duit? Itu dulu, ya. Siapa di sini yang mau banyak duit? Coba tulis di komen, ya. Siapa yang mau banyak duit? Nah, coba nih. Waduh, langsung semua, ya. Oh, banyak duit. Ramadan Arifin, panitia, Zahira, ya, Denny Kurniawan, Nashifa, sama mau. Oke, ya, nggak apa-apa ya, supaya seru nih, supaya komennya tuh keisi sama teman-teman semua. Ya, Zidan Iqbal Tahat. Oke, mau ya. Sekarang saya mau tanya nih, yang jawab mau nih ya, tanggung jawab loh, tanggung jawab yang jawab mau, apalagi yang mau banget nih Saifullah. Saya tanya, ayat berapa, surat berapa di dalam Al-Quran yang nyuruh kita dapat banyak duit? Nah, coba tulis. Surat dan ayat berapa di dalam Al-Quran? Ini kuis ya, kuis. Kan kita mau dapat duit banyak. Sekarang jawab, ya, tanggung jawab. Surat dan ayat berapa yang nyuruh Allah untuk dapat banyak duit? Bukan duit loh, banyak duit. Orang saya tadi nanyanya banyak duit. Ya. Ayo, coba sambil saya minum, ya. Al-Jum'ah ayat 10, bukan. Al-Qasas 77, bukan. Ya. Coba, saya mau tahu nih. Ya, CS Economic Club udah tahu belum, dapat ayatnya belum? Kan gini ya. Kita sholat karena ada ayatnya. Kita puasa karena ada ayatnya. Kita pergi haji karena ada ayatnya. Mau banyak duit. Nah, terus kagak ada ayatnya, gimana caranya? Piye carane? Ya, gimana caranya orang nggak ada ayatnya? Atau nggak tahu ayatnya? Sebenarnya ada, nanti saya kasih tahu. Ya, An-Nisa ayat 9, nggak tepat. Baqarah 245, Qasas 77, bukan. Nggak spesifik itu, ayat-ayatnya nggak spesifik. Ya kan? An-Nisa 9 itu cuma kekhawatiran kalau seandainya meninggalkan generasi yang lemah, ya kan? Qasas 77 tuh jangan ya begitulah pokoknya, ya, jangan terlalu wala tansa nasibaka minad dunya kan gitu ya. Tapi nggak banyak duit loh, banyak duit itu. Al-Isra 31, bukan.
Ya, oke, sudah ya, cukup ya, supaya nggak kelamaan ya. Al-Waqiah, bukan, nggak ada ayat tuh. Banyak duitlah kamu, begitu, Mbak. Ini tuh banyak duitlah kamu. Itu ayatnya maksud saya. Ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Al-Kautsar malah ancaman ya. Al-Tolak ayat 3, bukan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu cuma dapat rezeki. Ini kan saya ngomong duit. Banyak duit. Nah, ini kan kajian ekonomi Islam kan? Oke, saya langsung jawab ya. Surat 71 ayat 12. Perhatikan ayatnya ya. 71 ayat 12 ya. Yuk kita lihat ya. 71 12 ya. Fokus pada apa yang saya panahi ya, membanyakkan duit. Nah, itu dia ya. Wa yumditkum bi amwalin. Mal dalam bentuk jamak amwal. Ya, banyakin duit. Jadi ayat ada ya, ayatnya ya. Ada 71 surat Nuh ayat 12. Banyakin duit. Saya tutup dulu ya. Jadi ternyata ada ayat di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk dapat banyak duit. Nah, jadi teman-teman semua, jadi kalau seandainya kan gini ya. Ini persoalan kita ya. Kadang-kadang kita tuh kebingungan gitu ya. Masuk kerja, masuk kantor, suruh banyak duit. Masuk masjid, kiai bilang, untuk apa kejar dunia? Ya, itu dunia hina ya. Ujung hidup kita cuma 2 kali 1 meter. Ya, yang benar yang mana? Bos di kantor apa kiai di pesantren? Yang mana yang benar? Ayo, bingung kan? Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Tidak ada 2 pernyataan bertentangan, keduanya benar, nggak ada. Karena ya sebenarnya ya disinilah yang akhirnya harus kita luruskan ya tentang ini. Boleh banyak duit itu, boleh banyak duit. Cuma caranya kan gitu. Jadi harusnya tuh sama-sama boleh gitu. Kamu mau banyak duit? Wong semua saya tanya, 100 orang yang saya tanya 120 yang angkat tangan. Mau banyak duit, iya kan? Nah berarti kan fitrah manusia untuk dapat banyak duit itu. Ya, saya sambil lihat jam. Ya. Fitrah manusia untuk punya banyak duit. Lah Allah, nama Allah Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Mughni. Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang maha kaya, Allah yang maha memberikan kekayaan. Nah itu namanya Allah itu rezeki. Ya. Nah, maka kita tepatkan caranya bagaimana. Teman-teman semua, yuk kita belajar ya logika Al-Quran. Sebelum saya jawab dulu, orang Barat juga mau banyak duit. Sekarang saya mau tanya, bagaimana caranya dapat banyak duit versi Barat? Bagaimana caranya dapat duit versi Barat? Tulis di komen. Ya. Oke. Waktu saya 10 menit. Bekerja keras. Yes, benar. Kerja keras. Kerjalah kamu, maka kamu dapat banyak duit. Ya kan? Kerja cerdas. Ya. Kerja ikhlas. Ya. Kerja lebih keras lagi. Kerja keras. Itu aja udah. 100 orang yang ditanya kok 120 yang menjawab. Saking semangatnya ada yang angkat tangan 2. Ulet, kerja keras, tidak peduli halal haram ya, itu dia. Jadi orang barat itu mau banyak duit, caranya kerja. Yuk kita lihat dalam ayat yang tadi saya sebutkan. Kalau mau banyak duit ya, di sini Allah bukan cuma kasih banyak duit, banyak anak, banyak kebun, banyak sungai, artinya passive income. Caranya bagaimana? Caranya tarik ke atas, minta ampun. Dan silahkan dicari lagi di mana-mana, udah nggak ada lagi. Caranya apa? Diudak-udak tuh ya. Bagaimana caranya? Ternyata bukan kerja keras, bukan SWOT, SWOT, strength, weaknesses, opportunity, threat, ya, bukan POACE, planning, organizing, actuating, controlling, evaluating, bukan 4P. Price, product, people, ya, bukan AIDA, ya, awareness, interest, desire, action, ya, bukan funneling, ya, bukan. Nah ternyata bukan itu, ya. Ternyata cara untuk dapetin banyak duit adalah minta ampun.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Minta ampun kamu kepada Allah. Kalau sudah diampuni, maka akan dikasih hujan yang lebat, ya, berupa duit, berupa anak, berupa kebun, berupa sungai. Ambil semuanya, kata Allah, ya. Nah, sekarang percaya nggak nih hanya dengan minta ampun dapat duit? Percaya nggak nih? Kayaknya nggak percaya nih. Hanya minta ampun dapat banyak duit. Percaya? Percaya nggak nih? Hanya dengan minta ampun dapat banyak duit. Percaya, kata Umam, ya. Percaya nggak hanya dengan hanya minta ampun dapat banyak duit? Apa kata Allah? Kenapa kamu tidak percaya? Ya, kenapa kamu tidak percaya? Artinya sebenarnya kita percaya di mulut, tapi hati masih buat dosa lagi. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini yang ketiga yang saya maksud, ya. Mengetahui bahwa ada dosa, mengetahui bahwa dosa adalah penghalang rezeki dan keajaiban. Nah, itu dasar dari ilmu magnet rezeki. Dasarnya adalah 1, Islam tuh kaya. 2, ada jalan keajaiban. 3, ada dosa yang menghalanginya. So, bagaimana caranya supaya dapat keajaiban? Ya udah, lepasin aja dosanya. Ya kan gitu. Ya kan? Caranya sederhana. Caranya hanya dengan melepaskan dosa, ya. Nah, ini sebagai penutup, ya, karena saya sudah diingatkan oleh panitia, waktunya 1 menit lagi. Orang nggak kenal Allah, kalau dia mau uang banyak, dia kerja. Makanya sebutannya workaholic. Workaholic. Gila kerja. Nah, sementara orang yang kenal Allah, mau uang banyak, mau keajaiban, maka caranya minta ampun, atau dalam bahasa taubaholik. Gila taubat. Tobat lagi. Itu caranya. Nah, akhirnya orang-orang yang tadi saya sampaikan, kok bisa selamat dari tsunami, kok bisa dapat mobil gratis dalam sebulan, kok bisa pergi umroh jalan-jalan keliling dunia, kok bisa, ya, amanahnya utangnya 5,5 miliar itu lunas. Kok bisa? Karena mereka adalah para taubaholik. Mereka adalah orang-orang yang langsung ngelihat dosanya, nggak fokus sama yang lain, ya. Nah, terakhir summa terakhir, ya. Terakhir summa terakhir, seperti naik mobil. Banyak orang yang naik mobil itu kerjanya bagaimana? Injak gas, ya kan? Kerja, injak gas, injak gas, ya kan? Itu kerja. Kok mobil kagak jalan-jalan? Kenapa kok mobilnya nggak jalan? Ternyata rem tangannya masih aktif, Mas. Rem tangannya masih aktif, ya. Itu rem tangan lepas dulu. Rem tangan lepas dulu. Kalau rem tangan udah kelepas, ngegasnya dikit aja jalan loh. Ngegasnya dikit aja udah jalan. Maka bagaimana rumus di dalam dapatkan keajaiban? 98% buka dosa atau buka rem tangan, 2% aja kerjanya. Demikian sudah diingatkan sama Mas Andika Raffi Sunggoro, ya. Sekarang sudah masuk sesi tanya jawab. Demikian itu sebagai awal diskusi kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah